Malam Selasa Kliwon di Gunung Merapi. Kisah terlarang penunggu hutan. Ada sebuah hutan di lereng Gunung Merapi yang tidak pernah disebutkan di dalam peta. Warga sekitar menyebutnya alas lembah larung, tempat di mana suara manusia tak pernah lebih keras dari bisikan angin. Setiap malam Selasa Kliwon, hutan itu menutup dirinya sendiri. Daun-daun berhenti berbisik, burung-burung hilang entah kemana. Dan jika kau cukup bodoh untuk tetap berada di sana, maka kau akan bertemu dengan yang tidak ingin dikenal. Cerita ini berasal dari seorang pendaki muda, Arif, 24 tahun. Ia bukan sembarang anak kota. Ia pintar, berani, skeptis, dan hobi menjelajah tempat-tempat angker hanya untuk membuktikan bahwa semuanya omong kosong. Saat ia mendengar tentang larangan memasuki alas lembah larung di malam Selasa Kliwon, ia hanya tertawa. Hahaha, hantu, jin, makhluk halus. Ini sudah tahun 2020-an, Pak Lurah. Itu cuma cerita biar anak-anak gak main ke hutan, celotehnya. Tapi yang ia tidak tahu, larangan itu bukan untuk menakut-nakuti. Larangan itu adalah perlindungan terakhir. Arif mendaki sendirian dengan perlengkapan lengkap dan semangat yang membara. Tapi sejak ia memasuki batas batu bertuliskan huruf Jawa kuno, cuaca mulai berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Kompas berputar tanpa arah. Dan kabut mulai muncul dari tanah. Awalnya, ia masih mengira itu keadaan alam biasa. Sampai malam datang dan hutan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tenda Arif berdiri di tengah hutan. Tapi saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar nyanyian. Bukan nyanyian biasa. Suaranya seperti anak kecil yang sedang menyanyikan sebuah lagu permainan. Cuplak cuplak sueng, suenge tinggal lenter, mambu ketundung gudel, pakem polirak lirik sopong guyun dali kake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Nyanyian itu terus berulang, tapi dengan nada yang sumbang, lambat, dan anehnya suara itu tidak berasal dari satu arah saja. Suara itu terdengar dari segala penjuru, atas, dari bawah, bahkan dari dalam tanah. Arif keluar dari tenda dengan senter. Kabut tebal membuat cahaya hanya menembus 1 meter ke depan. Ia berputar, lalu memanggil. Siapa itu? Halo? Tak ada jawaban. Hanya gema dari suaranya sendiri. Sampai ketika ia melihatnya. Bayangan tinggi, diam, berdiri di antara 2 pohon. Wajahnya tertutup kain kafan kotor. Kepalanya memakai belangkon hitam. Tangannya kurus. Tulangnya tampak di balik kulit pucat kehijauan. Dan matanya. Ya, matanya tidak ada.
hanya 2 lubang hitam mengganggu. Makhluk itu tersenyum dan mulutnya berkata tanpa suara, "Wiswayahe, sudah waktunya, Nduk." Pagi harinya, warga menemukan tenda Arif masih utuh, tak rusak, tak kurang suatu apapun. Tapi tak ada Arif. Yang ada hanyalah lingkaran tanah hangus di sekitaran tenda, seperti bekas dibakar dari dalam tanah. Di tengah lingkaran itu, tergeletak topi Arif dan secari kain putih dengan tulisan darah. Sing mlebu kudu bali liwat dalan pati. Yang masuk harus pulang lewat jalan kematian. Sudah lebih dari 3 tahun, Arif tak pernah ditemukan. Tapi sesekali warga masih mendengar langkah kaki di hutan saat Selasa Kliwon. Suara seperti orang yang memanggil, "Pak, Bu, tolong, saya Arif." Namun mereka tahu itu bukanlah Arif. Itu hanya suaranya yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Mbah Suro Sentiko, itulah namanya. Ia bukan setan, ia bukan jin. Ia adalah perjanjian yang hidup antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia tak jahat, tapi ia adil. Siapa yang masuk tanpa izin harus dibawa pergi. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk menjadi bagian dari penunggu baru. Dan katanya, jumlah mereka terus bertambah. Malam ini, bisa saja giliranmu. Jika suatu hari kamu mendaki gunung dan melihat pohon tua yang tumbuh di tengah batu, jangan beristirahat di bawahnya. Dan kalau kau mendengar suara nyanyian anak-anak, cepat lari, jangan lihat ke belakang. Karena kalau kau melihat wajahnya, mereka akan membawamu